Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengucap syukur bahwa pagi hari ini kembali kita beribadah Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Sebelum kita akan mulai ibadah kita saat pagi hari ini, ada pengumuman dan warta gereja yang akan kita dengarkan bersama-sama. Petugas pelayanan ibadah untuk minggu depan tanggal 30 Agustus 2020. Khotbah akan disampaikan oleh Kris Nugroho. Membawa acara sudah dipastikan ini. Doa syafaat Bapak Yohanes Marzuki. Pemain musik piano Bapak Nathanael Widiastomo. Keyboard Saudari Rahel Ayu Nuryantias. Bass Bapak Aan Dedi Anggoro. Drum Saudara Pratomyo Adi Wicaksono. LCD Saudara Rizkyarto Adinanto. Tim protokol kesehatan masih tetap akan dibawa tanggung jawab dari pengurus gereja. Untuk dress code minggu depan adalah gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, tepatnya tanggal 28 Agustus. Adik Talita Praya Roseandu yang akan berulang tahun. Mohon disampaikan Ibu selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan gereja untuk minggu depan, minggu ini ya, sekolah minggu bagi anak. Untuk anak-anak tetap akan sekolah minggu online melalui WhatsApp. Hari ini jam 12 siang. Diharapkan bagi orang tua mendapat mempersiapkan putra-putrinya untuk mengikuti sekolah minggu secara online. Jam doa tanggal 29 Agustus 2020 jam 5 pagi tetap dilaksanakan secara online bersama dengan Pelita Kris Nugroho. Sekolah minggu depan, tepatnya tanggal 30 Agustus 2020, diliburkan sementara karena tim sekolah minggu ada pelayanan pembaptisan Gereja Baptis Indonesia Setu. Ibadah minggu depan tanggal 30 Agustus 2020, kebaktian masih dalam satu kali jam 9 pagi dan kebaktian sore akan dilakukan secara online tepat jam 17.30. Laporan keuangan akan di-share melalui grup WA gereja. Apabila ada pertanyaan dapat menghubungi bendara atau panitia keuangan gereja. Kepada pembangun Jasa Sigoden, jangan khawatir, nanti akan diumumkan oleh pendeta saat firman Tuhan disampaikan. Jadi ditunggu, kita akan mengikuti dan kita akan mengetahui pemenangnya saat pendeta menyampaikan firman Tuhan. Pemberian persembahan dan persepuluhan dapat dilakukan dengan dua cara: memasukkan langsung ke kotak persembahan dan persepuluhan yang telah disiapkan gereja sebelum masuk ruang ibadah, atau dengan mentransfer ke nomor rekening gereja. Demikian pengumuman yang baru terjadi pada pagi hari ini. Mari kita menyiapkan diri kita untuk kita boleh masuk dalam ibadah kita. Kita mengucap syukur untuk kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita boleh ada di tempat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara kembali bersama-sama. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha. Sebab musuh-musuh tersandung jatuh dan binasa di hadapan. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin menyanyi untuk Engkau Tuhan, karena Engkau satu-satunya kekuatan kami, perisai kami, dan perbuatan-Mu yang ajaib berbilang kami pada semua. Tuhan puji Engkau. Bye.
kami untuk dipakai bagi hormat kemuliaan nama Engkau Tuhan. Terlebih menyerahkan hamba membalas sidang berita Kristus Romo. Biarlah Engkau pimpin Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan dengan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa firman yang akan kami dengar Tuhan menghibur kami, menguatkan kami Tuhan, menyentuh hati kami dan bahkan mengubahkan hidup kami. Nyerahkan Tuhan, guru dan jemaat-Mu yang boleh hadir saat pagi hari ini. Engkau tahu isi hati kami Tuhan, yang rindu untuk boleh beribadah. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan, berkat-Mu Tuhan, secara luar biasa. Kami percaya bahwa pagi hari Tuhan berkat-berkat yang terbaik telah Engkau sediakan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang boleh hadir setia. Menyerahkan Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini dari awal, pertengahan, di akhirnya dalam pimpinan kuasa Tuhan. Dalam kasih-Mu Yesus kami yang kudus, kami semua mengucap syukur berdoa. Amin. Dan jemaat yang bersilakan diundang. Kita ucapkan selamat pagi, selamat datang ke seluruh jemaat yang berada di saat pagi hari ini. Kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari kita akan membaca Alkitab kita saat pagi hari ini. Diambil dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Pembacaan Alkitab kita saat pagi hari ini dari Mazmur pasal 84 ayat ke-11. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Setelah saya akan membacakan halaman ayatnya. Pembacaan Alkitab diambil dari Mazmur pasal 84 ayat yang ke-11. Sebab lebih baik 1 hari di belakangmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di antara pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang.
Engkau mengumpulkan kami kembali dalam gereja. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan. Perkenankanlah kami meluapkan sama kami secara pribadi. Pertama-tama ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara ini. Kami serahkan kepada para pemimpin kami yang saat ini sedang berusaha menumpas wabah pandemi corona ini, Tuhan. Dan juga beri kekuatan kebijaksanaan pada para pemimpin kami sehingga mereka mampu juga akan mengurangi atau mengusir dampak yang terjadi. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat Indonesia secara keseluruhan, berikan kedamaian dan kesejahteraan dalam menghadapi masa-masa saat ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Baptis Indonesia secara cabangnya ya Tuhan. Kami meyakini bahwa Tuhan sendiri yang akan menyertai pelayanan gembala sidang kami beserta dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Gereja Baptis Kesejahteraan maupun di cabang. Kiranya Tuhan sendiri yang akan mencukupkan segala kebutuhan sehari-harinya, dan Tuhan pula yang akan memberikan kesuksesan pada keluarga-keluarga hamba Tuhan. Ya Tuhan, tanpa pula kami berdoa untuk program anggaran untuk Gereja Baptis Kesejahteraan. Kiranya Tuhan pula yang akan memberikan tambahan-tambahan dalam menghadapi masa pandemi ini. Kami meyakini bahwa belanja saat ini juga akan meningkat oleh karena kami meyakini bahwa pendapatan mungkin akan berkurang. Tapi yakin kami bahwa Tuhan akan selalu mencukupi segala kebutuhan yang kami perlukan dalam masa-masa yang susah. Kami hanya dapat berserah dalam tangan kasih pemeliharaan saja. Dalam nama Tuhan kami Kristus, Tuhan dan Selamat kami, doa kita panjatkan. Amin. Dengan nama adalah kita balas dengan segenap hati kita boleh menyembah Dia, boleh memberikan hidup kita dan hati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kita. Mari siapkan hati kita akan sambut dengan apa Tuhan dapat membalas segala kebaikan. Sampai sudah jemaat bersama-sama. Oh Allah yang setia, oh Bapa yang mulia. Oh Allah yang setia, Bapa yang mulia.
sudah mencuri kemuliaan Tuhan dan di dalam mulut bibir dan di dalam kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan untuk seluruh kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sidang kembali dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Seperti izin yang diberikan kepada kita untuk boleh tetap mengadakan ibadah, dibatasi sampai 50 orang. Sepanjang jalan Gajah Mada baru kita yang bisa mendapatkan izin untuk boleh berbakti di gedung gereja. 2 gereja besar itu belum bisa berbakti oleh karena jumlah jemaat yang sangat banyak. Oleh sebab itu ketika penuh sampai 50, pelayan musik dan pembawa acara akan tetap duduk di depan sehingga bangku-bangku itu bisa dipakai oleh jemaat yang datang berbakti dan beribadah. Jadi kalau nanti minggu depan saudara datang dan melihat penuh, depan itu boleh dipakai karena itu bukan milik pemain musik. Kesepakatannya adalah ketika semua penuh, pemain musik akan tetap di atas dan tidak turun. Beruntung Astika dan Pak bisa turun masih ada tempat di sini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara bahwa pendeta akan memberikan satu pengumuman terlebih dahulu untuk juara lomba menghias nasi goreng yang sudah ikut ambil bagian dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia. Ada penilaian, kriteria penilaian, yaitu kreasi sesuai tema, dan yang harus diperhatikan adalah foto peserta dengan hasilnya, bukan hanya nasi gorengnya saja atau pesertanya saja, tetapi peserta dengan hasilnya. Nah, juri yang sudah dihubungi membuat satu penilaian dan berdasarkan kreasi sesuai tema, foto peserta dengan hasilnya, maka juri memutuskan bahwa pemenang lomba adalah juara pertama Ibu Ruth Novi. Nah, itu hasilnya. Dan ada yang membuat, yang menghias ya. Nggak tahu itu dimasak dulu sendiri atau enggak, yang penting menghias. Oleh sebab itu, Bu Ruth dinyatakan berhak menjadi juara pertama. Mbak Astika akan menolong menerangkan ke dia yang sudah dijanjikan itu bisa dipangku dulu atau ditaruh di. Silakan berdiri Bu, silakan diterima. Ya, tidak ada tukang fotonya. Ya, nanti foto lagi dulu. Terima kasih Bu sudah ikut ambil bagian di dalamnya. Kemudian juara yang kedua ini bukan kolusi tetapi hasil penilaian juri. Bu Poniati sebagai juara yang kedua dan terpaksa anaknya Astika akan menyerahkan kepada ibunya. Silakan berdiri Bu Poniati, ada di mana? Ya. Ini Bu Poniati dengan hasilnya, ya, semua ada hasilnya. Itu yang masak Pak Joko atau siapa kita tidak tahu, yang pasti bukan Astika. Kemudian juara ketiga Ibu Yanyar, ya, dengan model yang sangat berbeda, burger nasi goreng. Ya, silakan berdiri Bu Yanyar. Pak Astika akan menyerahkan hadiah di gereja. Terima kasih kepada Bu Ruth, Bu Poniati, dan Bu Yanyar. Kita ucapkan terima kasih untuk ambil bagian di dalam kegiatan ini. Dan saudara tidak perlu khawatir, semua peserta yang sudah mengirimkan foto di grup WA gereja, baik dengan pembuatnya atau hanya hasilnya saja, semua akan mendapatkan souvenir dari gereja yang akan dibagikan oleh Ibu Gembala nanti ketika ibadah selesai dan keluar pintu depan. Semua yang mengirimkan, ya, ada beberapa di situ sudah ada namanya, sudah dibawa oleh Bu Dina, nanti akan dibagikan setelah ibadah. Jadi semua yang mengirimkan foto di WA semua akan mendapatkan souvenir. Baik, terima kasih untuk satu kegiatan gereja yang boleh diikuti oleh seluruh jemaat walaupun kondisi terbatas, namun kita masih terus boleh berkreasi dengan cara-cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Pagi hari ini kita ingin mengajak kita semua
belajar satu hal dari Mazmur 84 ayat yang ke-11 tentang senantiasa berada di rumah Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dari Mazmur 84 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Mazmur 84 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubuhinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perlukah, ini pertanyaannya, perlukah kita beribadah di gedung gereja? Perlukah kita beribadah di gedung gereja? Perlukah kita menyediakan waktu untuk datang berbakti dan beribadah ke gereja setiap hari Minggu? Mengapa pendeta berjuang mati-matian supaya kita boleh berbakti dan beribadah di gedung gereja? Ayat inilah yang mendasari saya untuk terus berjuang supaya kita boleh diizinkan berbakti di gedung gereja. Sangat perlu, sangat penting bagi kita untuk menyediakan waktu datang ke gedung gereja, berbakti dan beribadah di tempat ini pada hari ini. Sangat perlu. Saudara boleh lihat sebentar ke depan dari tempat duduk saudara. Orang-orang sudah antri, pintu mal belum dibuka. Tadi malam jalan ini macet. Sekarang bisa dilihat antri, pintu mal belum dibuka. Mereka sudah antri. Datang dari Tayu, Pati, Kudus, Jepara, ya. Pintu mal belum dibuka, mereka sudah antri. Mau antri. Tadi malam macet total. Hanya untuk datang ke mal. Yang konon ada ikan raksasa, udah dihapusi, padahal itu Videotron biasa sih. Mereka berpikir itu ikan beneran besar di situ. Desa, ya. Tapi kok berat, itu antri pengen masuk. Tetapi kenapa tidak ada orang yang antri sebelum pintu gedung gereja dibuka? Bahkan rata-rata datang terlambat. Tetapi tidak ada yang antri ketika pintu gereja masih ditutup, wis ngadeg ngejejer antri masuk ke dalam. Tidak ada. Nah, inilah yang akan membedakan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Bahwa kita perlu menyediakan waktu untuk datang berbakti dan beribadah di gedung gereja setiap hari Minggu. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, masih banyak orang Kristen yang mengabaikan jam-jam ibadah. Masih banyak orang Kristen yang tidak lagi pergi ke gereja. Ada di antara kita yang sudah nyaman karena ibadah online, sehingga tidak mau lagi datang ke gedung gereja. Alasannya macam-macam.
takut kena COVID, dan yang lain lah, ada. Mereka lebih senang berbakti dan beribadah melalui online di rumah. Pendeta stop ibadah lewat WA. Hanya ada lewat YouTube. Mereka mau bayar mahal untuk kuota YouTube, asal nyaman ibadah di rumah. Nah, saudara, rupanya banyak orang Kristen yang mulai mengabaikan jam-jam ibadah di gedung gereja dan tidak lagi pergi ke gereja. Apalagi kalau misalnya tokonya lagi ramai pembeli, atau tempat-tempat wisata sudah mulai dibuka, mereka berekreasi dengan keluarganya ke tempat-tempat wisata. Sayang kalau ditutup tokonya kalau minggu. Sayang tidak dimanfaatkan waktu bersama keluarga kalau minggu tidak rekreasi. Sudah dihubungi berkali-kali, ditelepon berkali-kali, di WA berkali-kali, diajak beribadah berkali-kali, ya tetap lebih nyaman tidak datang berbakti di gedung gereja. Saudara, minggu lalu pendeta menyampaikan firman Tuhan bahwa iblis itu ada di sekitar kita. Dia ingin menerkam orang-orang yang punya kerinduan untuk berbakti dan beribadah, diiming-imingi hal-hal lain yang lebih nyaman di luar sana. Nah, bagi orang percaya, beribadah di gedung gereja adalah tugas dan kewajiban yang tidak boleh diabaikan, dan itu adalah sebuah keharusan. Sekali lagi, bagi orang percaya, beribadah di gedung gereja adalah tugas dan kewajiban yang tidak boleh diabaikan, dan itu adalah sebuah keharusan. Pergi beribadah ke gedung gereja adalah perintah Tuhan dan harus ditaati. Di dalam Ulangan 12 ayat yang kelima dikatakan, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Perhatikan baik-baik. Tempat itulah harus kamu cari, dan ke sana harus kamu pergi. Alkitab mengajarkan kepada kita semua. Mungkin ayat ini jarang dibaca, mungkin ayat ini jarang dikhotbahkan oleh banyak pendeta, tetapi saya berusaha mencari sebuah ayat yang menunjukkan kepada kita semua bahwa datang berbakti beribadah di gedung gereja itu adalah kewajiban saudara dan saya sebagai orang-orang Kristen. Catat baik-baik Ulangan 12 ayat 5. Kalau ada yang ngeyel enak ibadah di rumah online, tunjukkan ayat ini. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Perhatikan baik-baik. Tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah kamu harus pergi. Pak Aan pindah ke Semarang dan cari-cari gereja, betul Pak? Sudah berapa kali cari-cari gereja dan akhirnya menemukan tempat di mana kamu harus pergi di tempat ini. Burut dan Pak Anton saya rasa juga hal yang sama, pindah ke Semarang dan cari ke tempat mana dan menemukan bahwa tempat itulah kamu harus cari, dan kesanalah kamu harus pergi menemukan tempat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Bila Tuhan memberikan perintah, tidak ada alasan bagi kita untuk melanggarnya, termasuk perintah ini. Kalau Tuhan yang memberikan perintah, tidak ada alasan bagi kita untuk melawannya. Saudara, di dalam gereja Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi umatnya. Di dalam gereja Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi umatnya. Oleh karena itu, firman Tuhan menasihati kita semua di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ini bukan berita yang ngomong ya, tetapi Alkitab juga
ada beberapa orang di antara kita yang mulai membiasakan diri menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Kita sudah kehilangan ibadah sore. Bukan hanya kita, banyak gereja baptis tidak bisa mengadakan ibadah sore karena satu hari harus dipakai sekali dan langsung dibersihkan. Beberapa hari yang lalu BPBD. Ya itulah pokoknya BPBD apa-apa. Datang kemarin dan kita disemproti lagi semua. Dan akan ada penyemprotan apa Pak ini kemarin total berkala. Kalau hotel-hotel mal itu 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali. Kalau gereja 2 bulan sekali akan dibersihkan total berkala dan 14 hari kosong, berarti kita harus libur 1 minggu. 1 hari minggu untuk ibadah. Itu wajib harus dilakukan oleh gereja-gereja. Kalau tidak mau taat ya kita akan dicoret, tidak boleh ibadah. Jadi kemungkinan 2 minggu lagi kita akan libur ibadah online 1 kali lagi. Setelah itu balik lagi ke gereja setelah dibersihkan total oleh apa mau jenis? BPBD. Nah itulah BPBD atau apa. Nah, Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan menasihatkan kepada kita semua supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi mari kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Cuma sekali aja sejam kok, tidak digunakan baik-baik, kan eman-eman kesempatan ini. Perjuangannya juga cukup berat Pak. Diakon harus mencari tanda tangan sampai ke kelurahan, kecamatan, sampai ke gugus COVID, gugus tugas COVID, hanya supaya kita boleh ibadah di gedung gereja. Setiap orang percaya, perhatikan baik-baik, yang aktif dan setia beribadah ke gereja adalah orang-orang yang berbahagia, karena di dalam rumah Tuhan ada banyak berkat. Saudara ini orang-orang yang berbahagia karena di dalam rumah Tuhan ada banyak berkat. Saudara nggak usah lihat teman-teman kita yang tidak mau datang berbakti sampai hari ini. Oh, fotonya di WA kok tertawa-tertawa Pak, berarti mereka juga bahagia. Di luar pasti juga banyak berkat. Saudara, Alkitab ya dan amin. Setiap orang percaya yang aktif, yang setia beribadah ke gereja adalah orang-orang yang berbahagia karena di dalam rumah Tuhan ada banyak berkat. Coba perhatikan. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 84 ayat yang kelima. Ayo kita baca bersama-sama. Pemazmur ngomong apa di sini? Mazmur 84 ayat yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kita di gedung gereja ini kan memuji-muji Tuhan, mendengar firman Tuhan, menaikkan kidung buat Tuhan, menyampaikan permohonan kita melalui doa kepada Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Saudara, ada urapan dan berkat yang dicurahkan Tuhan bagi perhimpunan orang-orang benar, bagi persekutuan orang-orang benar yang berkumpul bersehati di baitnya di gedung gereja yang kudus. Ingat Mazmur 133 ayat 3 bagian B. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesini Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ada urapan dan berkat yang dicurahkan Tuhan bagi persekutuan orang-orang yang benar, yang berkumpul, bersehati, beribadah di gerejanya, di baitnya yang kudus. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tandai Alkitab saudara, supaya saudara semakin yakin untuk datang berbakti dan beribadah di gereja. Saudara, adalah rugi besar kalau kita malas
pergi beribadah di gedung gereja. Rugi besar. Beberapa itu ngoyak-ngoyak ibadah dari gedung besar. Walaupun itu buku ya aku nggak bisa meloloskan permintaannya dengan mudah karena syarat yang harus saya tanda tangan. Terus, lain Gusti nimbali aku wayahe aku ra ibadah ning gereja ning omah terus aku morone ning endi apa ya tenanan swarga. Saya tidak bisa menjawab. Sabar sih ya Bu. Yo sabar terus. Sing siji pengen kebaktian, sing liyane kok angel mentukon kebaktian. Sing tuwek kan enak ning omah tengah-tengah malah pengen kebaktian, sing enom kok doa angel mentukon kebaktian ning gedung gereja. Sehingga ketika diizinkan usia emas untuk berbakti dan beribadah, Sabtu kira turu. Kata Bapak sudah menyiapkan baju buat ibadah besok, wis entuk ning gereja meneh. Sama lagi. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, adalah lebih besar kalau kita ini malas beribadah di gedung gereja. Perhatikan, selain ada berkat-berkat yang melimpah di gereja, selain ada berkat-berkat yang melimpah di rumah Tuhan, kita akan beroleh jawaban atas persoalan kita, atas pergumulan kita, atas segala hal yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Di rumah Tuhan kita bawa beban yang ada di dalam diri kita. Di rumah Tuhan kita bawa beban yang ada dalam diri kita dan kita serahkan kepada Tuhan. Ingat Tuhan berkata apa di dalam Matius 11 ayat 28? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mbah Kasman sedang berdoa untuk Lia, anaknya yang saat ini terbaring di rumah sakit L1. Dia rindu datang ke gedung gereja untuk membawa beban itu kepada Tuhan. Dan Alkitab menjanjikan bahwa di rumah Tuhan kesana berkat-berkat akan dicurahkan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ketika kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, disitulah kita beroleh kekuatan baru dan menghibur. Ketika kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan, disitulah kita beroleh kekuatan baru, semangat baru, dan juga penghiburan. Coba kita akan melihat Mazmur 26. Coba kita lihat Mazmur 26. Pendeta akan mengajak saudara semua melihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik. Mazmur 26 ayat pertama sampai ayat 12. Ini akan menolong kita semua memahami bagian ayat ini. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku, tanda tidak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring, dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman dan pada tempat kemuliaan bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, atau hidup bersama-sama orang penumpah darah.
yang pada tangannya melekat perbuatan mesum, dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan. Perhatikan, dalam jemaat. Bapak Ibu dan Saudara, ketika dikepung oleh Sanherib dan Yerusalem benar-benar terjepit pada waktu itu, Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan diselubunginya badannya dengan kain tabu. Lalu masuklah ia ke gereja, masuklah ia ke rumah Tuhan. Hizkia tahu benar bahwa tempat pelarian dan perlindungan yang aman adalah berada di rumah Tuhan. Di dalam rumah Tuhan, Hizkia beroleh kekuatan, Hizkia beroleh pengharapan. Dan perhatikan, Tuhan berfirman di dalam Yesaya 37 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-35. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana, juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Inilah firman Tuhan. Dan aku akan memakai kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud. Bapak Ibu dan Saudara, sungguh benar. Sungguh benar. Mazmur 46 ayat 2 mengatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat tertinggi. Firman Tuhan ini mengingatkan kita dengan tegas dan meyakinkan kita dengan kuat bahwa di dalam rumah Tuhan kita mendapatkan pengajaran. Di dalam rumah Tuhan kita mendapatkan pengajaran melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Saudara perhatikan baik-baik. Pengajaran di dalam rumah Tuhan itu sangat diperlukan. Seperti ini, ya. Pengajaran di dalam rumah Tuhan itu sangat diperlukan agar kita dapat mengoreksi hidup kita. Sudahkah hidup kita ini seturut dengan kehendak Tuhan? Atau hidup kita ini menyimpang dari firman? Pengajaran di dalam rumah Tuhan ini sangat perlu, sangat penting supaya kita dapat mengoreksi diri kita masing-masing, mengoreksi hidup kita. Apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan atau kita ini menyimpang dari firman-Nya? Coba perhatikan dalam kitab Mika pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Perhatikan rumah Allah, ya. Supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ke rumah Allah Yakub supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen yang mengabaikan firman Tuhan ketika hamba Tuhan menyampaikan pengajaran dengan meninggalkan ibadah-ibadah di gedung gereja. Mereka kuliner kemana-mana, sementara pendeta mengajarkan firman Tuhan di gedung gereja. Mereka tiduran di rumah atau sedang masak nasi goreng untuk sarapan, bukan untuk lomba, sedangkan pendeta sedang berkhotbah di gedung gereja. Sedangkan pengajaran sedang dilakukan di gedung gereja, ketika ibadah dilakukan di gedung gereja. Tidak sedikit pula orang Kristen yang ikut rombongan seperti itu,
antri pintu dibuka, itu mesti ada orang Kristennya juga. Sementara semua sedang belajar firman Tuhan di gedung gereja. Saudara, mendengar firman Tuhan itu sangat penting. Belajar firman Tuhan seperti ini sangat penting. Mendengarkan khotbah itu sangat penting. Ingat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Nah, itulah sebabnya Daud merasakan sukacita yang luar biasa ketika ia berada di gereja. Itulah sebabnya Daud merasakan sukacita yang luar biasa tatkala ia berada di rumah Tuhan. Berada di pelatarannya saja sudah membuatnya bahagia. Ya. Berada di pelatarannya saja sudah membuatnya bahagia, apalagi ketika dia duduk di dalam dan mendengarkan firman Tuhan, pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ada satu kesimpulan yang pendeta bisa sampaikan kepada saudara semua. Sesibuk apapun kita ini kan sibuk semua kan? Kalau nggak sibuk ya sok sibuk. Sesibuk apapun kita, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berbakti. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melayani di gedung gereja. Karena apa? Saudara perhatikan, di dalam ibadah Tuhan hadir secara khusus. Di dalam gedung gereja Tuhan hadir secara khusus, dan Tuhan siap mencurahkan berkat-Nya untuk mewujudkan suatu kerinduan kita semua. Diberkati oleh Tuhan sepanjang kehidupan kita, keluarga kita diberkati oleh Tuhan, dan kita semua menjadi gereja yang sehat. Gereja itu siapa tuh? Gereja itu kan kita, saudara dan saya, orang-orang percaya. Kita semua akan menjadi sehat rohani, sehat jasmani, dan menjadi kuat oleh karena pengajaran yang benar. Kerinduan pendeta sebelum mengakhiri kebenaran firman Tuhan, gunakan kesempatan ini baik-baik ketika kita masih boleh berbakti dan beribadah di gedung gereja. Kita jaga baik-baik supaya izin ini tidak ditarik lagi. Walaupun hanya ibadah sekali, kita syukur. Kita cari celah supaya bisa nanti ibadah 2 kali. Tetapi sementara kita ikuti aturan pemerintah. Dan ketika kita sudah mengantongi izin, gunakan baik-baik untuk berbakti dan beribadah. Kalau kita masih dibatasi 50 orang, pendeta sedang berusaha untuk membuat lebih. Sedang berusaha mencari cara supaya menyediakan bangku lebih, supaya bisa menampung orang-orang yang ingin berbakti dan beribadah di gedung gereja, walaupun tetap mengikuti syarat dan aturan. Diberkatilah saudara semua yang setia berbakti dan beribadah di gedung gereja. Disinilah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Mari kita tunduk kepala. Bapak surgawi, hamba mengerti berbicara, namun dia lakukan firman Tuhan ini akan terus ternyanyi di telinga kami, tertanam dalam hati kami, dan mengingatkan kami semua untuk setia berbakti dan beribadah di gedung gereja. Berkati kami semua yang berada di dalam tempat ini, biar kami semakin hari semakin meyakini dan mempercayai bahwa berkat-berkat Tuhan dicurahkan di gedung gereja untuk kami semua. Ketika kami datang berbakti, beribadah, memuji dan meninggikan nama Tuhan, mendengarkan pengajaran melalui firman Tuhan, kami pun menaikkan doa, permohonan, pergumulan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami semua yang berada di dalam ruangan ini terus boleh meningkatkan kesetiaan kami, bahkan menambah-nambahkan kesetiaan kami, sehingga semakin hari kami semakin akan diberkati, semakin hari kami akan semakin menikmati kasih setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita praise.
sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur dan terima kasih atas perkenanan yang Tuhan beri kepada kami untuk kami boleh berbakti pada pagi siang hari ini. Kami merasa diberkati dengan kebenaran firman-Mu, dan itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau akan membuka hati kami untuk kami semakin setia kepada Engkau di dalam beribadah bersama di dalam rumah. Perkenankanlah kami menghadiri saat ibadah ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mohon penyertaan-Mu dalam perjalanan kami pulang. Sampai di rumah kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami berdoa kiranya Engkau akan selalu memimpin kehidupan kami, supaya kehidupan kami boleh menjadi saksi-saksi di tengah masyarakat kami. Karena kami sadar bahwa kami masuk ke dalam rumah-Mu, kami ingin menyembah Engkau, tetapi waktu kami keluar dari rumah-Mu, kami ingin menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan biarlah berkat-Mu akan berlimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pertaruhkan syukur doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Sampai selama-lamanya. Amin.